Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 mata kuliah operasi riset ingin mempresentasikan progres yang telah kami buat. Dan sebelum itu, perkenalkan saya Mungsil Akbar dengan PM 23517059109. Lalu dan teman saya di sini ada Fernando Ramadhani dengan PM 235 231705100. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan studi kasus yang kami bawa, yaitu mengenai ekspansi EV pada Indonesia tahun 2024 hingga 2026, yang mana judulnya sebenarnya penerapan untuk strategi yang akan dilakukan oleh si perusahaan EV dari Vietnam ini. Tapi sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kali ini untuk Fernando Ramadhani menjelaskan slide pertama hingga selanjutnya. Untuk Fernando, silakan. Oke, jadi pada latar belakang dari studi kasus yang kami presentasikan, yaitu pertumbuhan kendaraan elektrik yang ada di Indonesia ini yaitu meningkat pesat secara 140% dari tahun 2024 sampai 2025. Itu dari data Gaikindo. Lalu perusahaan Finvest, yaitu perusahaan kendaraan listrik dari Vietnam, itu ingin menginvestasikan dan membuat pabrik di Subang yaitu sebesar 200 juta dolar. Tapi masalahnya yaitu ada perusahaan lain yang lebih dulu ada di Indonesia yang menguasai pasar sekitar 54,1%. Lalu di sini kita sebagai mahasiswa Unila ingin mengambil keputusan strategis yang mencakup 4 dimensi, yaitu di mana lokasi pabrik yang paling efektif, lalu kapasitas produksinya mau berapa, lalu teknologi baterainya mau pakai apa, dan strateginya melawan perusahaan BYD ini seperti apa. Next. Nah, pilar yang pertama yaitu AHP. Kita akan memilih lokasi pabrik terbaik dari berbagai kriteria kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang kedua ada analisis risiko menggunakan teori Bayes, yaitu kita menentukan kapasitas produksi yang optimal di bawah risiko pasar yang dinamis, yang dimana tujuannya agar kita mendapatkan keuntungan yang kita inginkan dan meminimalkan kerugian yang akan datang. Lalu yang ketiga yaitu ketidakpastian, yaitu ada maksimin, maksimas, dan maksimas regret, yaitu pemilihan teknologi baterai saat probabilitas masa depan tidak diketahui. Lalu yaitu ada game teori, yaitu teori permainan. Di sini kita memformulasikan strategi kompetitif yang optimal untuk melawan perusahaan BYD. Lalu next. Nah, di sini ada penentuan lokasi pabrik, yaitu di sini ada kriteria dan bobotnya. Di sini bobot yang paling tinggi adalah akses jalan tol dan distribusi. Lalu yang kedua ada dukungan Pemda atau insentif pajak atau dukungan pemerintah. Lalu yang ketiga ada kedekatan supplier baterai. Lalu ada biaya tenaga kerja dan terakhir infrastruktur listrik dan air. Nah, di sini setelah kita hitung, sini menghasilkan skor akhir yang dimana Subang itu memiliki skor yang paling tinggi yaitu 8,46. Jadi karena itu Subang adalah lokasi yang cocok untuk dijadikan lokasi pabrik oleh perusahaan Finvest ini. Lalu next. Lalu di sini ada penentuan kapasitas produksi awal. Di sini ada kondisi pasar yang sedang, rendah, dan tinggi. Probabilitasnya yaitu yang tinggi itu 0,45, sedang 0,35, rendah yaitu 0,20. Nah, dari probabilitas ini diestimasikan permintaan produknya per tahun itu yang probabilitasnya tinggi, kondisi pasarnya tinggi yaitu ada 50.000 unit per tahun. Itu jika intensifnya lanjut dan BAV-nya tumbuh pesat. Lalu yang sedang itu estimasi permintaannya 30.000 unit per tahun. Itu saat intensifnya sebagian atau persaingannya ketat. Lalu ada yang rendah ketika intensifnya itu dihapus dan BYD mendominasi pasar di Indonesia. Lalu di sini ada expected payoff atau ekspektasi keuntungan. Di sini yang pertama ada kecil yaitu 20.000 unit. Di sini ada
ekspektasi keuntungannya jika pasar tinggi yaitu 420 juta, 420 M, lalu pasar sedang yaitu 380 M, dan pasar rendah 290 M. Lalu dirata-ratakan kita mendapatkan expected payoff yaitu sebesar 375 M. Lalu ada kapasitas sedang yaitu 35 unit per tahun kita memproduksinya. Lalu di pasar tinggi kita mendapatkan expected payoff-nya 720 M, pasar sedangnya 590 M, dan pasar rendahnya 120 M. Yang dimana jika dihitung rata-ratanya dan ditotalkan expected payoff-nya menjadi 561 M. Lalu yang ada kapasitas besar yaitu 50.000 unit per tahun kita memproduksi produknya. Di sini ada pasar tingginya mendapatkan 980 M, sedangnya 310 M, dan rendahnya itu 180 M. Jika dihitung rata-ratanya expected value-nya menjadi 487 M. Lalu di sini expected payoff yang paling tinggi itu ada di sedang. Jadi kita bagusnya perusahaan Finvest ini memproduksi 35.000 unit per tahunnya. Lalu jika intensif CBU dihapus pada Januari 2026, lalu probabilitasnya diperbarui dan dihitung ulang, maka kapasitas expected value yang paling tingginya tetap yang kapasitas sedang, tetap optimal yang sedang pasca bias, yaitu 472 M. Sekian bisa dilanjutkan oleh rekan saya Ilham. Terima kasih Nanda atas pembacaan dan pemekarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis ketiga dan juga keempat. Nah, analisis ketiga sendiri adalah pemilihan teknologi baterai. Jadi ada beberapa metode keputusan yang ada di sini. Yang mana alternatifnya ada tuh kayak LFP, NMC, dan solid state. Teknologinya kita di sini punya 3, yaitu dari alternatif yang sudah kita punya. Ada skenario A hingga D, di mana di tiap skenario ada yang menjadi nilai plusnya sendiri. Nah, untuk LFP, untuk skenario A itu menjadi standar, maka nilai untuk ketidakpastian itu ada di 85. Artinya ini cukup pasti dan solid. Untuk skenario B, NMC didominasi, jadi ketidakpastiannya itu hanya 55. Sedangkan untuk skenario C, solid state atau mendominasi, maka nilai ketidakpastiannya lumayan mengkhawatirkan, yaitu 35. Dilanjutkan dengan regulasi berubah yang ada di skenario D akan menghasilkan nilai ketidakpastian di angka tengah, yaitu sekitar 60. Untuk NMC sendiri, kita lihat sini ada skenario A hingga D juga sama. Jika NMC digunakan pada saat LFP jadi standar, maka nilai expected ketidakpastiannya itu ada di 50. Untuk skenario B, tentu ini menjadi nilai tertinggi karena baterai dipakai itu mendominasi hingga mencapai nilai 90. Untuk skenario C sendiri kita bisa melihat bahwa nilai tidak terlalu bagus karena solid state saat mendominasi, NMC hanya dapat ketidakpastian sekitar 40 yang mana tetap di bawah nilai tengah. Kalau untuk B ada regulasi berubah, nilai ketidakpastiannya itu mencapai 55. Dan terakhir solid state sendiri, jika skenario A menjadi atau LFP ini menjadi standar, maka nilai ketidakpastiannya cukup tinggi, yaitu 20. Dilanjutkan dengan NMC, dia akan menghasilkan 30 karena solid state tidak begitu populer karena NMC begitu mendominasi. Nah, jika skenario C menang atau solid state menang, maka nilainya cukup tinggi, bahkan hampir 100, yaitu 95. Namun pada saat regulasi berubah di skenario B, nilainya cukup hancur, yaitu sekitar 25. Nah, kita analisis di 3 metode yang ada, yaitu Maximin, Maximax, dan Minimax regret. Kalau untuk Maximin sendiri adalah nilai minimum terbaik dari tiap alternatif, yaitu ada 45, 40, hingga 20. Maka nilai max terbaik itu adalah NMC. Untuk Maximax sendiri, itu sikap optimis ya. Nilai maksimum tertinggi dari tiap alternatif. Dan memang nilai tertinggi dari tiap alternatif itu ada di solid state yang menghasilkan nilai 95. Dan yang terakhir adalah Minimax regret. Ini untuk minimalisasi penyesalan jika menggunakan teknologi yang dipilih. Misalnya kita menggunakan NMC, itu berapa nilai dari pada saat regulasi itu berubah. Nah, sini dihasilkan bahwa nilai yang cukup solid itu adalah NMC, yaitu 55, karena nilai paling kecil, jadi paling sedikit untuk mengalami penyesalan. Pada itu disimpulkan bahwa 2 dari ketiga kriteria yang ada, Maximin, Minimax, dan Regret, itu merekomendasikan NMC, yang mana dengan konsisten, itu menghasilkan keputusan nyata bagi Finvest untuk memakai baterai NMC dari LG Energy Solution melalui HLI Green Power di Karawang. Nah, untuk selanjutnya ada strategi menghadapi kompetitor BYD. Nah, ini ada pemain Finvest versus BYD, yang mana sini kita menggunakan game teori atau teori permainan, yang mana zero sum itu dilanjutkan dengan non zero sum atau prisoner dilemma.
Nah, untuk Finvest sendiri itu harga premium satu ekosistem EV-nya itu satunya adalah harga premium plus ekosistem EV-nya. Nah, untuk skema kedua itu ada diskon agresif untuk rebut pangsa pasar. Nah, ini adalah kemampuan dari si Finvest-nya. Nah, kalau dari BYD sendiri bagaimana? Kalau dari BYD saat ini dia mempertahankan harga. Lalu yang kedua adalah turunkan harga dengan membalas Finvest. Jadi BYD akan menurunkan harga mobil di EV-nya. Nah, ini ada hasil analisis melalui matrix payoff. Di mana jika BYD mempertahankan harga, di mana Finvest melalui harga premium, itu akan menghasilkan perbandingan sekitar 320 hingga 680. Ya, lumayan stabil. Tapi kalau BYD mendiskon agresif dan Finvest tetap masang harga premium, maka Finvest bakal tertekan dengan harga yang begitu jauh dan tidak seimbang dari perbandingan yang ada. Nah, tapi kalau Finvest melakukan diskon agresif, tapi BYD mempertahankan harga, maka Finvest dapat peluang untuk mencuri pasar. Sedangkan untuk Finvest yang melakukan diskon agresif dan BYD melakukan diskon agresif, maka akan menghasilkan yaitu Nash equilibrium. Keadaan di mana ini menjadi stagnan dan seimbang. Lalu interpretasinya menggunakan prisoner dilemma bahwa dinyatakan bahwa jika Finvest diskon BYD tidak, Finvest untung 480 miliar, yang mana Finvest tergoda diskon. Dan yang kedua ada BYD melihat Finvest diskon, maka lebih baik ikut diskon. Nah, 560 lebih besar daripada 520 miliar, maka BYD pun ikut. Nah, hasil akhirnya adalah jika keduanya diskon, maka akan menghasilkan kode Nash equilibrium, yang mana keduanya lebih buruk dari harga tertinggi yang ada. Nah, yang keempat ada keduanya secara terbuka berkomitmen tidak menaikkan harga pasar pasca penghapusan insentif yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya sejak Januari 2026. Maka sinyal koperasi bisnis itu dari sinyal kooperatif bahwa didapat dari sumber yaitu bisnis.com 2025. Jadi mereka jika tidak ada menaikkan harga akan menghasilkan bahwa mereka tidak secara terbuka untuk menaikkan harga tersebut dikarenakan penghapusan insentif yang ada. Nah, ini adalah untuk strategi optimal sendiri. Finvest itu memiliki diferensi ekosistem yang mana di sini ada pabrik lokal plus dealer dengan harga charging station yang mana keluar dari permainan harga dengan mengubah dimensi kompetisi menjadi lebih ke arah Finvest itu sendiri. Dan ini adalah progres dan proses pengerjaan yang telah kami kerjakan. Yang mana bab 1, bab 2 sudah kami kerjakan. Terus bab 4, analisis ketidakpastian itu kami sudah menggunakan beberapa metode seperti metode payoff hingga mini max rebate. Dan juga analisis game teori sudah kami gunakan, yaitu matrix payoff hingga implikasi strategis. Dan untuk kelanjutannya ada sintesis hasil dan rekomendasi strategis. Bahwa dari progres yang kami jalankan sementara, itu AAP didapatkan bahwa Subang menjadi tempat yang paling baik dengan skor 8,46 dari 10, yang mana akses tol Jabodetabek memang memberikan keunggulan yang sangat besar. Yang kedua ada analisis risiko, di mana kapasitas produksinya yang paling optimal di berbagai jenis pasar itu ada 35.000 unit per tahun dengan expected payoff sekitar 561 miliar. Dan jika insentif CEB-nya itu dihapus pada Januari, memang sudah dihapus, akan menghasilkan sekitar 472 miliar. Yang mana ini optimal dengan potensi untung dari berbagai jenis pasar. Yang tidak ada ketidakpastian dari teknologi baterai yang digunakan. Dari hasil yang sudah dianalisis, NMC dapat menjadi opsi yang paling baik dengan mempertimbangkan berbagai jenis risiko, yang mana max regret-nya itu hanya sekitar 55. Dan NMC juga itu memiliki 2/3 kriteria yang memenuhi bahwa memang ini paling aman dan paling cocok untuk komersial. Dan yang terakhir ada game teori dari strategi apa yang sekiranya bakal digunakan oleh Finvest dalam menghadapi BYD, yaitu diferensiasi ekosistem. Jadi hindari Nash atau perang harga, karena memang BYD sendiri sudah menguasai pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia, yang mana kompetisi ini itu berada di dimensi yang non harga. Yaitu kita tahu sendiri, yaitu seperti pabrik lokal, dealer, dan charging station. Maka dari itu memang di metodologi operasi riset yang telah kami gunakan di sini itu memang sangat membantu bagaimana Finvest melakukan ekspansinya dan strategi apa yang sekiranya bakal mereka lakukan di Indonesia pada tahun 2026 ini. Mungkin itu sekiranya yang dapat kami sampaikan bersama teman saya. Untuk progres lanjutan yang akan dikumpulkan final pada tanggal 21 Januari, kami akan menambah sekiranya apa yang belum kami kerjakan di dalam makalah yang telah kami buat. Dan untuk saat ini, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah, dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk kedepannya bagaimana kita memprediksi ataupun menganalisis strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan menggunakan metodologi yang ada di mata kuliah operasi riset. Itu saja dari saya mewakili teman saya Muhammad Fernando Ramadhani. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Dari KPC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.